jurnalistik data dan jurnalistik investigasi pemirsa. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwasannya landasan hukum jurnalistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, bagian dari kedaulatan dan prinsip demokrasi. Aturan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin hak jawab dan hak tolak. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwasannya hak jawab itu masyarakat boleh mengklarifikasi atau menyanggah berita yang merugikan. Lalu hak tolak pemirsa, jurnalistik boleh menolak membuka identitas narasumber yang ingin dirahasiakan pemirsa. Ini dalam hak tolak. Nah, selain itu, praktik jurnalisme juga mengikuti prinsip teori pers. Tanggung jawab sosial artinya pers bertanggung jawab kepada masyarakat. Ada juga aturan pelengkap seperti kode etik jurnalistik, undang-undang perlindungan data pribadi, dan pedoman media cyber pemirsa. Nah, lalu pemirsa, di dalam jurnalistik itu ada yang namanya etika jurnalistik dan profesionalisme media pemirsa. Selain hukum, jurnalis harus memegang etika profesi fungsinya. Nah, fungsinya itu seperti sebagai pedoman moral agar jurnalis tahu batas benar dan salahnya pemirsa. Ini sudah tertuang dalam etika jurnalistik pemirsa. Lalu menjaga kepercayaan publik terhadap media itu sudah termasuk tugas dalam jurnalistik pemirsa. Nah, lalu namun kadang muncul dilema pemirsa. Nah, biasanya wartawan itu dia kebingungan dalam mencari sebuah kepentingan publik dan privasi individu. Jurnalis harus bisa menyeimbangkan keduanya pemirsa, tidak boleh berat sebelah pemirsa, harus seimbang dalam sebuah peliputan berita pemirsa. Nah, yang ketiga pemirsa, etika jurnalis data pemirsa. Nah, etika jurnalis data adalah cara peliputan berita dengan menggunakan data dikumpulkan, diolah, lalu dianalisis untuk menemukan cerita di balik angka pemirsa. Ini di dalam jurnalisme data pemirsa. Nah, terus dalam jurnalisme data ini mempunyai etika utamanya pemirsa. Nah, etika utamanya itu adalah akurasi dan validitas pemirsa. Nah, data harus dicek ulang, verifikasi dan cross check pemirsa. Dalam sebuah peliputannya ini harus di cross check lebih dalam agar kredibilitas, agar dapat bertanggung jawab atas mengungkapkan data yang sudah dipublish pemirsa. Nah, lalu transparansi metodologi, jelaskan sumber data dan cara pengelolaannya pemirsa. Ini dalam sebuah jurnalisme data pemirsa. Nah, pelindungan privasi dan pribadi tidak boleh dibocorkan pemirsa. Nah, kejujuran visualisasi grafik dan infografik tidak boleh menipu di dalam jurnalisme data pemirsa. Nah, tahapannya itu kerja jurnalisme data itu seperti mengumpulkan data dari internet, lembaga pemerintah, open data, harus transparan pemirsa, agar masyarakat ini bisa dapat mengakses data yang sudah dipublish di internet atau di Google pemirsa. Nah, lalu memberikan data. Nah,
dari data pemirsa. Nah, mempublikasi hasilnya dengan narasi dan visual pemirsa. Nah, dalam jurnalisme data ini biasanya melibatkan tim atau kru yang dalam bidang jurnalisme data ini biasanya dia jago dalam desainer, terus habis itu dan editor menggunakan alatnya seperti Excel, terus Tableau, Python atau Google Data Studio pemirsa. Ini alat untuk peliputan jurnalisme data pemirsa. Nah, yang keempat pemirsa, etika jurnalisme investigasi pemirsa. Nah, jurnalisme investigasi itu adalah sebuah fokus pada membongkar fakta yang tersembunyi penting bagi masyarakat pemirsa. Ini harus diungkapkan ke masyarakat pemirsa. Nah, memberitakan peristiwa tapi juga menyelidiki apa yang belum diketahui publik pemirsa. Nah, ciri-cirinya dalam jurnalistik investigasi itu ada yang berfokus pada kepentingan publik dan dampak sosial. Nah, terus melibatkan penelusuran fakta yang dalam dan kompleks pemirsa. Lalu menggunakan bukti kuat dan verifikasi ganda pemirsa. Nah, ada prinsip-prinsip etika utama dalam jurnalistik investigasi pemirsa. Nah, jurnalisme investigasi ini harus independensi pemirsa, bebas dari tekanan politik, ekonomi atau kepentingan tertentu pemirsa. Nah, harus objektivitas pemirsa. Laporan harus berdasarkan fakta, bukan opini pribadi pemirsa. Nah, keberimbangan semua pihak mendapat ruang untuk memberi tanggapan pemirsa. Lalu penghormatan narasumber, lindungi identitas dan keselamatan narasumber. Ini sudah ada dalam hak tolak pemirsa. Nah, yang kelima ini perbandingan antara jurnalistik investigasi dan jurnalistik data pemirsa. Nah, jurnalistik data itu dia berfokus menganalisis pola dan tren dari data, mengungkap fakta tersembunyi pemirsa. Nah, biasanya ini menggunakan metode kuantitatif pemirsa, yang berarti kuantitatif itu angka, grafik, statistik pemirsa. Nah, kalau jurnalistik investigasi itu menggunakan sebuah kualitatif pemirsa dalam sebuah metodologinya pemirsa, seperti wawancara, observasi pemirsa. Nah, lalu sumber data publik, open data, scraping, dokumen, rahasia, whistleblower pemirsa. Nah, hasil akhirnya nih pemirsa, infografik, dashboard, cerita berbasis data, laporan mendalam atau expose pemirsa. Nah, tujuannya ini menjelaskan fenomena sosial dan mendorong perubahan sosial pemirsa. Nah, ini tantangan hukum dan etika, tantangan hukum ya pemirsa. Nah, undang-undang IT itu biasanya digunakan untuk membungkam kritik. Ini pasal karet pemirsa. Ini dalam kode etik, tantangan hukum dalam sebuah jurnalistik investigasi dan jurnalistik data pemirsa. Nah, undang-undang perlindungan data pribadi ini merupakan sebuah membatasi
pribadi pemirsa. Nah, regulasinya ini tumpang tindih pemirsa. Kadang bikin jurnalistik itu bingung pemirsa dalam menerapkan hukum pemirsa. Nah, tantangan etikanya pemirsa, tekanan untuk membuat berita clickbait agar ramai dikunjungi pemirsa. Nah, terus persaingan cepatnya, publikasi bisa menurunkan kualitas verifikasi pemirsa. Nah, terus algoritmanya pemirsa, media sosial itu biasanya lebih mengutamakan konten viral daripada konten baru